Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan memberikan video Greg Nyukolo angkat bicara terkait kekalahan tim nasional Indonesia atas Australia. Ikuti informasinya lebih lanjut. Mari kita simak videonya bersama-sama. Pasti tidak menyangka dengan hasil ini, dengan skor yang sangat telak ini. Gimana Pak Greg melihat hasil pertandingan hari ini? Kita semua kecewa pasti. Apalagi golnya satu gol dari penalti, tendangan penalti. Ya. Yang satu kita kena counter attack. Dua set piece. So sangat disayangkan karena ini bukan aku selalu bawa-bawa nama Sintayong, but kapan terakhir Indonesia kalah seperti ini? Oke. Kapan terakhir? Aku tanya. Terakhir lawan Jepang. Ya. Dan Jepang semua tim di sini kalah juga sama. Iya. So artinya kita tahu sekarang bahwa ada banyak PR yang harus dilakukan. Again I said, now ganti pelatih. Satu hal yang dia harus ambil dari Sintayong adalah disiplin tinggi. Karena timnas ini kita nggak butuh, we don't need big profile, we need pemain yang mau main. Bukan pemain yang datang and then merasa ini zona aman. Kita butuh pelatih yang buat kita bebas, yang buat kita, yang kita bisa kasih tahu kita mau main formasi begini. Nggak ada di timnas begini. Sintayong orang nggak bisa atur dia begitu. You know, I hope ini bukan sindiran. Aku harap Patrick adalah pelatih, dia pemain yang hebat dan dia harusnya tahu cara buat semua pemain tahu setiap hari itu penting. Walaupun hasil ini kan ya di luar dugaan seperti ini ya, udah kita terima aja dengan lapang dada. Tapi masih ada kesempatan Pak Greg, masih ada kesempatan. Masih. But again, kalau kita nggak dari dalam ruangan, kalau dalam local room, kalau kita nggak kompak, itu akan terlihat di game. Iya, akan terefleksi ya. Nah, karena kamu bisa lihat dalam pertandingan. Ini penting nih, Papa lihat apa nih? Aku lihat tim yang kayak sangat-sangat baru terbentuk. Kayak nggak pernah latihan. Mungkin mereka bisa bilang karena baru kumpul 3 hari. Ya, tapi kan 80-90% itu pemain yang sama. So, same. Again, like I said, World Cup qualify, kamu nggak perlu tampil cantik. You need to win the game. Simple. Yusa, ada yang mau ditambahkan nggak melihat hasil pertandingan hari ini? Highlight, yang pasti sih kurang memuaskan sih udah pasti ya. Tapi kan at least kita bisa melihat penampilan dari beberapa pemain debutan yang selama ini kita selalu berandai-andai kalau dia berjersey timnas Indonesia akan seperti apa ya. Nah, akhirnya sudah tersaji di pertandingan tadi. Kalau menurut aku Ole bermain sangat bagus di match ini. Dari awal sih aku lihat dia pemain yang selalu berusaha, kerja keras juga, dan pasti dari kalau dia mendapatkan bola itu ada ya momen-momen berbahaya lah. Dan itu di babak kedua dia udah memperlihatkan dengan 1 gol itu. Menurutku sangat bagus itu. Golnya sulit sih itu tadi diculik, tendang pakai kiri. Nah ini nih top. Jadi kaki kirinya hidup juga, tajam juga. Luar biasa. Satu-satunya gol dari Indonesia di pertandingan kali ini, tapi yang paling keren sih menurut aku. Gol hari ini ya. Untuk hari ini di pertandingan ini dia paling keren. Dan dia kerja keras. Lepas dari gol, dari babak pertama aku lihat dia jadi ancaman buat pemain belakang Australia. Dia lari kiri, kanan, cari ruang, you know. Gol ini hanya bonus. Dan dari semua pemain di timnas, menurutku juga cuma beberapa yang percaya diri. Ya Ole, terus Rizky Ridho menurutku babak kedua masuk itu jadi lebih tenang. Sama mungkin banyak yang nggak melihat, tapi aku lihat Eliano bermain cukup bagus. Eliano bermain cukup bagus dia. Sebagai pemain pengganti. Dia bagus. Nah, dengan komposisi pemain yang sudah diturunkan dicoba oleh Clifford menghadapi Bahrain di pertandingan tanggal 25 nanti, menurut Papa Greg komposisi yang terbaik siapa? Nanti aku telepon Patrick dulu. Kita diskusi, bro. Oke.
Tapi gini deh, berarti kita shift sedikit ya pertanyaannya. Ya. Tadi kan kita udah lihat startingnya siapa. Betul. Di antara starting tadi yang sepertinya di pertandingan selanjutnya akan digantikan. Ya, dimodifikasi. Siapa Modifikasi sekiranya? ya. Iya. Rido masuk, aku ya. Mhm. Rido in, 3 belakang. Tetap 3 ya. Ya, 3. Let's say mungkin dia pakai 3. Rido, J, satu lagi. Siapa? Tadi kan ada Dix sama ada Verdong. Mes. Dex itu di depan, Max. Aku akan main Jordi. Untuk kali ini. Justin Yes. masih juga ada, Justin Hubner. Justin Hubner. Dia Aku sudah akan comeback. main Jordi. Jordi. Jordi amat. Masih ada, Justin juga ada, gila. Hmm. Tim ini, saking Banyak ya. dalamnya aku juga nggak tahu, aku lupa. Justin itu aku suka karakter dia. Ya. Dan, karena dia Ngotot ya. ngotot, Ngotot, ya, keras it's juga. what we need, Ya. Indonesia bukan tim yang akan datang main ball possession buat menangkan pertandingan. But kalau mereka kerja keras, mereka akan bisa menang. Terus di tengah, aku akan pilih mungkin Nathan istirahat, Tom main sama Jinal, Evan Jenner, oke. Van Jenal. Di depan aku akan pilih Ragnar, Ragnar, Ole, Ole. Sananta. Wow, pekerja semua itu. So di kiri Wingbacks. wingbacks aku akan pilih Sandy udah cedera. Siapa ya? Dix. Kevin Dix. Dix. Back kanan, kiri. Verdong. Ya. Verdong ya? Pendong. Pendong. Ya. James mungkin tunggu dulu. James. Gene James ya. Oke. James tadi so far gimana? Masih kurang kalau menurut aku. Masih kurang. Walaupun crossingnya oke sih, tapi selain itu masih belum terlihat kalau dari aku yang tadi lihat. Oke. Other than Ole yang jadi satu-satunya pencipta gol, ada yang bisa dibilang layak mendapat spotlight lebih nggak di pertandingan kali ini? Ada satu pemain yang specifically stood out? Kelvin sih, seperti biasa. Seperti menurutku biasa. Otot Dia ya. konsisten, iya. Konsisten. Jadi Kelvin menurutku. Selain Kelvin? oleh Kelvin Verdong, Verdong. Papa Oh setuju? ya. Ya. Dia selalu bagus. dia selalu bagus. Selalu. Always. Very impressive. Every game dia same. Dan itu yang kita butuh di level timnas kan. Dia selalu konsisten. Ya, Kipa juga hari ini terlepas semua gol dia tampil lumayan oke. Ya. Ya, kalau kita lihat dari gol yang kita dapat, kita nggak bisa salahkan dia. Iya, Keeper, benar. So, yeah, not a good day for him, not a bad day juga for him. And then I hope next game mungkin kita tingkatkan bagaimana kita defense set piece. Karena lawan Bahrain, jangan lupa 0-0 loh. So far. lawan Bahrain terakhir kita Terakhir juga ya, ini 2-2. Kita 2-2. Ya, last Iya, minute lawan Bahrain. set piece. So itu jadi tugas PR. buat pelatih. Betul. Ini kayaknya permainan kita masih belum konsisten ya. Kita berhasil menahan imbang Australia di GBK 0-0, sekarang kita kalah 5-1. Kemarin kita bisa berhasil hampir mengalahkan Bahrain 2-1, sekarang harusnya dengan skornya 2 sama, dan besok melawan Bahrain. Apa kesalahan yang tidak boleh terulang lagi kita menghadapi Bahrain nanti Papa Greg melihat pertandingan kali ini? Ya menurut Papa Greg ini bukan pemain Indonesia ini. Apa kesalahan yang terlihat jelas menurut Papa Greg di sini? Satu aku akan bilang apakah mungkin Patrick masih dalam eksperimen karena ini debut dia kan. Iya. Jadi dia harus menurut dia pemain yang dia lihat yang sering main di klub dia turunkan. Oke. Mungkin apakah itu, and then sekarang dia bisa juga lihat pertandingan di Asia sama di Eropa sangat beda. Oke. Karena di Eropa mungkin caranya beda sama Asia. Asia itu mainnya box to box, dan gak ada waktu buat what possession play. So mungkin aku harap dia akan turunkan pemain yang layak untuk dimainkan dari menit awal. Seperti Rizky Ridho salah satunya. Salah satu, Yeah. Rizky. Kenapa aku pilih dia? Dia bisa baca mainan, dia bisa tutup teman, dia bisa mungkin komunikasi yang baik juga, and then dia udah sering main sama J dan yang lain gitu loh. Jangan berubah. Lini belakang bukan posisi yang gampang diberubah tiap pertandingan. Oh betul. Ya. Paham. Dan aku pikir juga Rizky Ridho tuh pemain yang
hampir sama semua pemain dia bisa setel sih. Dia bisa semua, Bisa, betul. bisa. Adaptifnya bagus ya. Ada Iya, sih, iya, ya. iya, iya. Oke. Karena dia intelligent, you know. Iya. Nggak setiap saat kita lewat pemain begitu. You know, dia special. Bayangin dari semua pemain yang dinasionalisasi, pemain yang datang, hanya dia yang tetap masih main di arah Sintayong. Ini bukan karena disayang, Oke. bukan karena sayang atau favorite, but setiap pertandingan dia buktikan. Oke. And then hari ini sayang banget dia nggak diturunkan buat Dari awal Hope. ya? Buat pertandingan berikutnya dia dikasih kesempatan Oke. untuk Apalagi evaluasinya? ya betul.